pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarmu hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Pesta dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Walaupun kamu masih belajar dari rumah, semoga kamu tetap semangat dan selalu sehat. Topik pembahasan kita hari ini yaitu bab 5, mengenal dan memahami puisi rakyat. Dengan kompetensi dasar, mengidentifikasi informasi, pesan, terima, dan pilihan kata dari puisi rakyat berupa pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu mengidentifikasi informasi, pesan, terima, dan pilihan kata dari puisi rakyat berupa pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Yang menjadi topik pembahasan kita hari ini yang pertama adalah pengertian puisi rakyat, yang kedua jenis puisi rakyat, dan yang ketiga ciri-ciri puisi rakyat. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, pengertian puisi rakyat itu apa sih? Puisi rakyat adalah puisi lama atau klasik yang memiliki aturan tertentu berdasarkan tempat kelahirannya, yang diwariskan secara turun-temurun untuk mempertahankan nilai budaya serta menanamkan nilai budi pekerti yang dikandungnya, berupa pantun, syair, dan gurindam. Melalui kesastraan lama, kamu dapat memahami nilai-nilai yang ingin diwariskan para leluhur. Puisi rakyat berupa pantun, syair, gurindam, atau puisi rakyat yang berkembang di daerah tertentu. Dalam dunia kesastraan, kita memiliki warisan turun-temurun berupa cerita rakyat atau puisi rakyat yang tidak diketahui siapa pengarangnya, karena merupakan hasil turun-temurun dan tidak diketahui siapa pengarangnya. Puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut. Baik, kita mulai dari yang pertama. Jenis puisi rakyat yang pertama yaitu pantun. Pantun itu adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Tonton dalam bahasa Tagalog, tuntun dalam bahasa Jawa, pantun dalam bahasa Toba yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu sesuatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, bentuk kesantunan. Pantun tersebar hampir di seluruh Indonesia loh. Fungsi pantun di semua daerah, baik dia Melayu, Sunda, Jawa, atau daerah lainnya, itu sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Melalui pantun, kita menghibur orang dengan permainan bunyi bahasa, menyindir dalam artian menegur bahwa sesuatu itu kurang baik secara tidak langsung atau memberi nasihat. Ini bukan berarti orang kita tidak tegas kalau hendak mengatakan sesuatu, tetapi dapat dikatakan bahwa kita memiliki gaya tersendiri dalam mengungkapkan sesuatu. Melalui pantun, leluhur kita terkesan lebih santun untuk menegur atau menasihati orang secara tidak langsung, agar orang yang kita tuju tidak merasa malu atau mungkin merasa dipojokkan. Berikutnya, ciri-ciri pantun. Yang pertama, di sini adalah tiap bait terdiri dari 4 baris atau lari. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Yang ketiga, rimba akhir atau persajakan setiap baris adalah AB, AB. Kemudian selanjutnya, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Maksudnya bagaimana sih? Yuk kita lihat contohnya. Berikut ini adalah contoh pantun. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Nah, mari kita bahas contoh pantun ini berdasarkan ciri-ciri pantun yang tadi agar kita lebih paham pantun itu seperti apa. Yang pertama di sini adalah
baris 1 dan 2 bisa kamu lihat di sini. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Itu adalah bagian sampiran. Baris 3 dan 4, jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Itu adalah bagian isi. Kemudian, seperti yang kita bahas tadi, dalam sebuah pantun itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Coba kita cek dari baris pertama. Di sini suku kata yang kita temukan adalah air, surut, memungut, bayam. Terdiri dari 9 suku kata. Kemudian di baris kedua, sayur diisi ke dalam kantung. Sama juga terdiri dari 9 suku kata. Kemudian, rima atau sajak akhir setiap baris harus AB-AB. Bisa kamu perhatikan dalam contoh di atas, rima atau larik baris 1 dan 3 sama, yaitu bayam dan ayam. Karena diakhiri dengan rima dan persajakan yang sama, jadi baris 1 dan 3 ini memiliki sajak AA. Kemudian rima atau larik baris 2 dan 4 sama juga, yaitu kantung dan sekampung, yaitu bersajak BB. Jadi dalam sebuah pantun itu sajaknya harus AB AB. Kemudian pantun ini artinya adalah berisi sebuah nasihat, yaitu jangan mengumbar kebaikan yang baru saja dilakukan. Karena dalam sebuah pantun, jangan lupa dia berisi sebuah nasihat. Selanjutnya yaitu syair. Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syur'u, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syiru, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Dalam perkembangannya, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu. Tidak lagi mengacu pada tradisi syair negeri Arab. Penyair yang berperan dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri dengan karyanya antara lain syair perahu, syair burung pingai, syair dagang, dan syair sidang fakir. Ciri-ciri syair adalah yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Kemudian bersajak AA. Yang keempat, semua baris adalah isi. Yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Maksudnya apa? Kata kiasan itu adalah kata yang artinya indah tetapi tidak menggambarkan makna sesungguhnya, hanya untuk memberi rasa keindahan dan penekanan pada hal yang disampaikan. Berikut ini adalah contoh syair perahu karya Hamzah Fansuri. Kita baca dan simak bersama-sama ya. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Wahai muda kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat juga kekal hidupmu. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal, air dan kayu. Dayung pengayu taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Sudahlah hasil kayu dan ayar, angkatlah pula sauh dan layar. Pada beras bekal jantanlah taksir,
niscaya sempurna jalan yang kabir. Oke anak-anak, sudah paham ya? Dalam sebuah syair itu jangan lupa dia terdiri dari 4 baris sebait. Kemudian sajaknya adalah AA. Seperti yang kamu lihat dalam contoh ini, sajak terakhirnya dia menggunakan huruf yang sama. Kemudian yang ketiga, jenis puisi rakyatnya adalah gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India yaitu kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Tak dimungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Seperti apakah gurindam sebenarnya? Gurindam adalah puisi lama atau Melayu yang sangat penting sebagai warisan budaya. Ciri-ciri dari gurindam ada 7. Yang pertama, di mana gurindam itu terdiri atas 2 baris dalam sebait. Jangan lupa ya, 2 baris dalam sebait. Kemudian yang kedua, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Yang ketiga, tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Yang keempat, merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Yang ketujuh, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Berikut ini kita lihat bersama-sama contoh gurindam. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihatlah pada ketika bercampur dengan orang ramai. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tips seteru. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Terdiri dari 2 baris dalam sebait, kemudian bersajak AA. Boleh diperhatikan di sini dalam contoh pertama bisa kita lihat perangai ramai. Berarti sajaknya adalah AA. Selanjutnya kita akan melihat perbedaan antara pantun, syair, dan gurindam. Yang pertama jika dilihat dari tujuannya. Pantun bertujuan menyampaikan nasihat, ajaran budi pekerti, dan moral untuk kepentingan sosial dan hiburan. Syair bertujuan menyampaikan cerita dan pengajaran serta digunakan dalam kegiatan yang berunsur keagamaan. Sedangkan gurindam bertujuan untuk menyampaikan nasihat atau kata-kata mutiara. Jika dilihat dari ciri teksnya di dalam pantun, terdiri dari 4 baris atau larik dalam sebait, bersajak AB, dan terdiri dari 8-12 suku kata. Kemudian ciri teks pada syair terdiri dari 4 baris atau larik dalam sebait, bersajak AA, kemudian terdiri dari 8-14 suku kata. Kemudian gurindam terdiri dari 2 baris atau larik sebait, bersajak AA, dan terdiri dari 10-14 kata. Dari segi struktur isi di dalam pantun, baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris 3 dan 4 adalah isi. Dalam syair malah semua baris merupakan isi dan saling berkaitan, seperti membentuk sebuah cerita atau kisah. Kemudian di dalam gurindam, baris 1 adalah sebab, baris kedua adalah akibat, kemudian isi terletak di larik atau baris kedua. Dan dari segi bahasa, di dalam pantun itu biasanya bahasanya singkat, padat, dan jelas. Kemudian bahasanya juga campuran.
Dalam syair biasanya menggunakan bahasa kiasan atau bahasa yang tidak sebenarnya, dan biasanya bahasanya harus sama, dari awal sampai akhir bahasanya harus sejenis. Kemudian di dalam gurindam biasanya menggunakan bahasa yang memiliki kata-kata mutiara. Kemudian kita akan melihat persamaan pantun, syair, dan gurindam, di mana ketiganya merupakan jenis puisi lama. Tujuannya untuk menyampaikan pengajaran atau nasihat. Baik anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Buah mangga asam rasanya, tetapi enak untuk rujakan. Jika ingin terhindar dari corona, patuhilah protokol kesehatan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.